landing Jeddah, saya bilang, bang, kita udah di tanah suci, udah nggak usah debat ya, close, perdebatan udah selesai. Iya Pak Ustadz. Akhirnya mereka ngobrol, bisik-bisik saya dengerin tuh, Mas, kita ini nggak boleh debat lagi sama Pak Ustadz. Sekarang gini aja, kira-kira kita akan buktikan NU sama Muhammadiyah ini yang benar yang mana? Loh, gimana caranya Mas? Gampang, Masjidil Haram itu kan masjid orang Islam sedunia, betul. Nah kalau begitu nanti sampean lihat saja, kira-kira Masjidil Haram itu Nahdlatul Ulama apa Muhammadiyah? Akhirnya mereka ngobrol Pak, subhanallah, turun di Jeddah, mereka datang pas waktu itu sholat subuh, kami datang di Makkah. Imam Sudes habis i'tidal, Sami'allahu liman hamidan, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, gak ada kunutnya. Kata orang Muhammadiyah, tuh Masjidil Haram Muhammadiyah. Pas lagi tarawih kita melakukan witir, pas witir Imam Sudes kunut panjang lagi. Kata NU, kata siapa ini masjid NU? Debat mereka. Besoknya lagi habis selesai sholat tasbihnya dipelanin, ini masjid Muhammadiyah Mas, bukan masjid NU. Pas sholat Jumat, adzan Jumatnya 2 kali. Tuh ini kayak masjid NU. Debat pusing mereka, datang ke kamar saya, Pak Ustadz, sebenarnya Masjidil Haram ini masjid Nahdlatul Ulama atau masjid Muhammadiyah? Saya bilang ini masjid Nahdlatul Muhammadiyah, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia sesempit itukah? Sekarang saya mau tanya, kalau memang NU yang benar, Anda yakin Nabi Muhammad itu Muhammadiyah? Kalau memang Anda yakin Muhammadiyah yang benar, Anda yakin Nabi Muhammad itu enggak NU? Teman-teman, itu ormas khilafiyahnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Saya pernah ngerasain orang yang fanatik itu, pernah Pak. Sampai saya kuliah di Yaman, di Al-Haqaf University, saya ditanya ngambil jurusan apa. Saya bilang kalau bahasa Arab sudah banyak orang ngambil jurusan tentang waktu itu tafsir, udah banyak ahli tafsir di Indonesia. Waktu itu ada tawaran, kamu mau nggak ngambil jurusan fikih perbandingan? Apa itu? Itu nanti belajar 4 madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Saya dalam hati mikir, ini bagus, tapi nanti kalau lulus aku mau ngapain gitu kan? Jadi apa? Sampai orang tua saya bilang, kamu nanti makan apa? Saya bilang, saya insya Allah akan bisa makan Pak, makan kue Larissa. Ya, iklan ini dipersembahkan oleh DEP, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Masya Allah Bu, saya sempat digituin sama almarhum Bapak, yakin kamu? Kalau kamu yakin, bismillah nak, ambil jurusan yang kamu mau. Saya ambil jurusan fikih perbandingan, namanya fikih komparatif. Kita belajar pendapat Imam Abu Hanifah bagaimana, pendapat Imam Syafi'i seperti apa, pendapat Imam Malik kayak apa, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal seperti apa. Ini yang 4 ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah pun ada mazhab namanya Dhahiriyah, Abu Dawud Al-Dhahiri, Ibn Hazm Al-Dhahiri. Di luar itu pun lagi ada nanti mazhab Al-Ja'fariyah yang dianut orang-orang Syiah. Ada mazhab pula namanya mazhab Abadiyah yang diikuti oleh teman-teman dari Khawarij itu. Jadi teman-teman, khilaf ini banyak kami pelajari. Ternyata terkhusus 4 mazhab tadi ya, ternyata 4 mazhab tadi sepakat tidak mungkin ada pendapat yang terjadi khilafnya itu karena kebodohan. Mustahil Bu, saya berani taruhan itu. Khilafnya tidak ada yang terjadi karena kebodohan. Khilafnya terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Nah untuk itu bagaimana solusinya biar kami ini bisa bersatu? Teman-teman kembali kepada ilmu. Tadi sesuai tema kita. Nah bagaimana tata caranya? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ya, sebenarnya banyak, tapi ini saya sampaikan dikit aja. Saya kalau ceramah itu tergantung apa jenis minumannya. Kalau minumannya susu beruang, itu ibarat kata itu Pertamax. Kalau teh kotak, itu Pertalite. Kalau air putih, bensin eceran. Jadi saya ceramahnya santai-santai aja, nggak terlalu serius-serius amat lah ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dengerin, canda Bu, bukan serius ya. Tapi kalau udah ngomong DIP nggak gerak, keterlaluan juga. Jadi teman-teman, ada beberapa item-item yang harus kita pahami. Yang pertama, cerdas membedakan antara usul, membedakan antara usul dengan furu. Apa sih Pak Ustadz usul itu dan apa furu itu? Usul itu Pak, mohon maaf, sesuatu yang landasannya sudah jelas.
secara wurud ataupun secara dalalah. Jadi dalil itu Pak, ini mohon maaf ya sedikit agak ke dalam ini, tapi saya pikir Bapak Ibu pasti paham kok. Dalil itu ada dua, ada wurud, ada namanya dalalah. Wurud ini apa Tat? Wurud itu maksudnya kekuatan dalil dari Nabi ke kita. Ini hadisnya sahih atau tidak? Itu namanya wurud. Apakah dalilnya sahih atau dalilnya dhaif, itu namanya wurud. Tapi ada juga yang namanya dalalah. Dalalah itu gimana Tat? Dalalah itu maksudnya adalah yang ditunjukkan. Artinya sesuatu itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, makna dari hadis ini apa? Karena kadang-kadang ada dalilnya wurudnya kuat, tapi dalalahnya masih berbeda pendapat. Ada yang dalalahnya kuat, tapi wurudnya berbeda pendapat. Saya kasih contoh aja kita biar nggak kebanyakan teori ya. Yang pertama, Bapak Ibu dengerin. Yang secara apa sambung menyambung dalilnya, secara kekuatan dalil clear. Contohnya Quran dah. Tapi ternyata dalalahnya, sudut pandang ulama dalam memahami dalil itu berbeda pendapat. Contoh, langsung masuk pada prakteknya surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Aulamastumun nisa," atau kau menyentuh wanita. Yang membatalkan wudu atau engkau menyentuh wanita. Nah, kata-kata menyentuh itu ternyata ulama ada dua sudut pandang. Ada yang memahami menyentuh itu Pak kulit dengan kulit begini, menyentuh. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, menyentuh itu maksudnya adalah berhubungan suami istri. Jadi kalau cuman kesentuh gini aja nggak batal. Yang bilang pertama tadi siapa? Ibnu Abbas. Yang bilang yang kedua tadi siapa? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Ini levelnya para sahabat Nabi loh. Bisa berbeda pendapat. Lah Ibnu Abbas mengatakan tersentuh gini nggak batal. Tapi kalau berhubungan itu baru batal. Itu diikuti oleh pendapat Abu Hanifah. Yang bilang tadi kesentuh batal itu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, diikuti oleh mazhab Syafi'i. Syafi'i jadi rujukannya teman-teman dari kalangan NU. Makanya teman-teman NU bilang kesentuh gini hukumnya batal. Tapi dari teman-teman Muhammadiyah mengambil pendapat Imam Abu Hanifah yang mana menyentuh begini hukumnya tidak batal. Itu bukan karena ngawur, sudut pandang. Ayo gini aja udah, pakai analogi. Ustadz menulis angka 6 gini Pak. Ustadz menulis angka 6 gini, jawab ya. Dari tempat Ustadz angka itu kelihatan angka berapa? Gak fokus ini. Ya Allah, ya Allah, sabar. Saya ulangin lagi. Saya menulis ini Agus Khairul Huda yang unyu-unyu dan cabi-cabi ini menulis angka 6 gini, set. Nah dari tempat Ustadz kelihatan angka berapa? Angka 6. Ibu gak usah bentak juga Bu, kaget saya Bu, astagfirullah. Dari tempat Bapak Ibu kelihatan angka berapa? Terus Ustadz mau bilang, ini 6 Bu, 9 Tat, 6, 9, 6 bego, 9 goblok. Terus yang goblok siapa? Ustadznya. Ngajak kelahi Bapak ini. Yang goblok itu adalah orang yang mudah menggoblok-goblokkan orang yang belum tentu goblok hanya karena dia goblok terhadap dalil apa dari orang yang digoblok-goblokkan tadi itu. Ulangi kalau bisa saya kasih hadiah. Bu, makanya jadi ustadz itu susah Bu, ngapalin gitu. Makanya wajar kalau ustadz itu dikasih susu beruang, itu wajar. Bukan air putih begini ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, aduh kompleknya mewah, masjidnya keren, air putih. Jadi teman-teman, shock saya Pak ya. Jadi jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, yang goblok itu adalah orang yang mudah menggoblok-goblokkan orang yang belum tentu goblok hanya karena dia goblok terhadap dalil apa dari orang yang digoblok-goblokkan. Contoh, saya menggoblokkan, wah Masjid Kaf itu pakai kunut, bodoh itu karena ustadznya bodoh terhadap dalil apa dari orang yang saya goblok-goblokkan tadi itu. Paham maksudnya? Jadi artinya jangan mudah menggoblokkan sesuatu kalau Anda saja tidak paham sesuatu itu.
Jangan mudah bilang ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya. Hello, nggak ada dalilnya atau ada dalilnya tapi antum yang nggak tahu dalilnya apa. Itu dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman hati waspada. Kayak tadi tuh masalah tersentuh laki perempuan itu masalah khilaf, guys. Khilafnya dari zaman ulama, bukan ulama, dari zaman sahabat Nabi. Coba bayangin. Gitu kemudian kita menjustifikasi saya paling benar. Kalau Ustadz gimana? Saya menghargai, ada orang kesentuh nggak batal, nggak apa-apa. Tapi misalnya Ustadz pribadi mengambil madhab yang lebih berhati-hati, abis wudhu udah nggak usah sentuh-sentuhan dulu sama istri. Lagian ibu juga gaya, nggak wudhu itu loh, nggak pernah sentuh-sentuhan. Giliran wudhu, ayo batal kamu, ayo batal kamu. Jadi itu namanya genit bu, ya. Apa bahasa Sundanya genit apa? Centil. Ya Allah, jadi teman-teman yang berbahagia, itu pun madhab Syafi'i bu yang membatasi, yang disentuh kulit pak. Kalau bukan kulit tidak batal. Rambut gini kalau disentuh gini nggak ada yang bilang batal. Jadi misalnya ibu dilus-lus sama suami ya Allah istriku, aku jadi ingat sama kucingku. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman. Rambut, apalagi gigi nggak batal bu, ini giginya lucu. Ya seperti itu, tulang itu juga nggak batal, kuku nggak batal. Yang penting bukan kulit, itu madhab Syafi'i begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini contoh lagi. Saya kasih contoh lagi biar lebih mantap. Dalilnya kuat, tapi sudut pandangnya berbeda lagi. Contohnya apa Pak Ustadz? Masalah jilbab dengan cadar. Ibu pernah nggak sebenarnya penasaran di hati? Kok iya Tatya perempuan tuh kadang ada yang berjilbab, ada yang bercadar. Sebenarnya itu yang benar mana sih? Kalau memang jilbab yang benar, udahlah gak usah cadaran ya. Jadi aneh gitu, beda-beda. Tapi kalau emang cadar yang benar, ya udahlah pakai cadar semua. Masa menutup aurat mukanya nggak ditutup, rasanya kok kayak gimana? Ini pendapat ini kadang-kadang muncul di hati ibu, ya kan? Ya kan? Oh kayaknya enggak, ya sudah nggak saya jawab. Kemudian kita lanjutkan aja. Enggak ibu kalau nggak jawab malas saya ngomongnya. Ibu ngomong dong. Aku itu nggak bisa digituin. Ya Allah, ngimpi apa sih godain nenek-nenek begini? Ini ibu-ibu kok nggak ada yang muda ya, tua-tua semua ya Allah ya. Oh kata siapa cie? Ya Allah, gitu tuh yang nenek asli malah yang marah itu ya.